Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para hadirin, di hari ini Allah mudahkan bagi kita untuk belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama termasuk salah satu jalan yang terbaik dan termudah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Seorang mukmin harus menjadi keinginannya, cita-citanya, bahkan puncak dari segala yang dia inginkan itu adalah surga. Jika seseorang masih menjadikan selain surga menjadi cita-cita tertingginya, maka dia adalah orang yang rugi. Jika ada orang yang menjadi himmah yang terpenting dalam dirinya adalah selain surga, maka dia adalah orang yang merugi. Tapi orang yang beruntung adalah orang yang dapat mempersiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Tetapi untuk bisa mendapatkan kehidupan akhirat surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kita. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kalian hidup dan mati, liyabluwakum, agar Allah uji kalian, ayyukum ahsanu amalan, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ujian ini akan datang untuk membuktikan seberapa baik amal kita. Cobaan akan datang untuk membuktikan seberapa benar amal kita. Maka orang mukmin akan diuji dengan hartanya, akan diuji dengan jiwanya, akan diuji dengan nafsunya, akan diuji dengan kerabat dekatnya, akan diuji dengan istri dan anaknya, akan diuji dengan apa yang dia cintai, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apakah
akhirat menjadi prioritasnya atau tidak. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftarun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja setelah mereka mengucapkan beriman? Apakah mereka menyangka kami tidak akan menguji mereka? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, telah kami uji orang-orang sebelum mereka, agar Allah tahu siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh di jalan Allah dan siapa yang sabar di jalan Allah. Kalau seseorang mukmin diuji oleh Allah keimanannya, ada yang diuji dengan godaan, baik itu godaan dunia, godaan perhiasan, godaan syahwat. Ada yang diuji dengan bala, sakit, kesulitan, kesempitan. Ada yang diuji dengan tingkah laku orang lain kepada dia. Ujian-ujian ini ingin menampakkan kadar kesabaran dan kadar keimanan seorang mukmin yang menjadi sebuah penyakit yang paling berbahaya adalah ketika dia tidak sadar bahwasanya dia sedang diuji. Dia menyangka itu kebaikan, padahal itu kejelekan yang akan mengantarkan dia kepada neraka Allah. Dia menyangka itu nikmat, padahal itu adalah bentuk kelalaian yang Allah berikan kepada dia agar dia terus di dalam kelalaiannya. Dia menyangka dia di atas al-haq, padahal dia di atas kebatilan dan kesyirikan. Dia menyangka bahwasannya dia sudah benar di jalan yang benar, padahal dia di atas kesesatan dan menjauh dari Allah. Orang yang seperti ini, yang tidak sadar dengan ujian dan bahkan menjauh dari kebenaran, orang yang paling merugi dalam hidupnya. Bagaimana supaya kita tidak tertipu dengan ujian-ujian tadi? Bagaimana supaya kita selamat dengan segala bentuk cobaan tadi? Sehingga kita tahu mana yang dikatakan ujian, mana yang dikatakan nikmat, mana yang dikatakan nikmat yang mendekatkan diri kepada Allah, mana yang dikatakan bala. Apa modal kita sehingga kita mengerti bahwasanya ini ujian dari Allah? Karena ada orang diberikan harta, dia tidak sadar bahwasanya itu ujian, sehingga dia lalai dengan hartanya dan dia melupakan Allah, jalan di muka bumi dengan penuh kecongkakan dan kesombongan. Ada orang yang diuji dengan kecantikannya, dia tidak sadar kecantikannya ujian untuk dia, sehingga dia selalu membuka auratnya, memamerkan kecantikan. Dia tidak sadar bahwasanya itu mengundang murka Allah kepada dia. Ada orang yang diuji dengan kegagahannya, ketampanannya. Dia tidak sadar bahwasanya itu ujian dari Allah untuk melihat kadar keimanannya, apakah dia tergoda dengan dunia atau tidak. Yang bisa menyelamatkan kita agar kita selamat dari itu semua adalah belajar ilmu agama, sehingga kita tahu mana yang rambu benar, mana yang salah, sehingga kita tahu mana jalan yang lurus, jalan yang bengkok, sehingga kita tahu mana yang syirik, mana yang tauhid, sehingga kita tahu mana yang maksiat, mana yang taat, sehingga kita mengerti mana yang mendekatkan diri kepada Allah dan mana jalan yang menjauhkan diri kepada Allah. Belajar ilmu agama itu ibadah. Belajar ilmu agama itu zikir. Belajar ilmu agama itu kebutuhan iman kita. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita akan belajar nasallallahu salam wa afiyah. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita belajar 4 kaidah. Yang 4 kaidah ini jika dipahami dengan benar, maka akan jelaslah antara tauhid dan syirik. Kalau 4 kaidah dipahami dengan benar, maka mengertilah mengapa terjadi kesyirikan di tengah umat Islam. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, kata Allah. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka jatuh pada kesyirikan. Jadi mereka beriman tapi ternyata jatuh pada kesyirikan. Ini yang menggambarkan Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah
illa wa hum musyrikun. Tapi mereka syirik. Mereka beriman, iya, tapi kebanyakan mereka imannya dicampuri dengan kesyirikan. Mereka mendeklarasikan iman, iya, tapi imannya terkontaminasi dengan kesyirikan. Dan tidak sedikit, kata Allah, aktsaruhum wa ma yu'minu aktsaruhum, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka juga melakukan kesyirikan. Ya subhanallah. Maka penting bagi kita untuk mempelajari ilmu tauhid. Kita buka buku yang bernama Qawaidul Arba', 4 kaidah dalam memahami tauhid. Allahu Akbar. Nasallallahu salamah alaihi. Astagfirullah. Berkata penulis, ada yang pegang bukunya? Saya bacakan bukunya. Jadi Qawaidul Arba' ini adalah 4 kaidah yang dengan 4 kaidah ini kita akan tahu hakikat tauhid dan syirik. As'alullah al-Karim, berkata penulis rahimahullah ta'ala, aku memohon kepada Allah yang Maha Baik, Rabbal Arsyil Azim, yang dia memiliki arsy yang sangat agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah menjadikan kalian wali-wali Allah di dunia dan di akhirat. Wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, dan semoga Allah menjadikan kalian wahai pembaca orang-orang yang diberkahi oleh Allah dimanapun kalian berada. Wa yaj'alaka mimman idza utiya syakar, dan aku memohon kepada Allah semoga kalian termasuk orang-orang yang jika diberikan bersyukur, wa idza tuliya sabar, jika dipuji bersabar, wa idza adnaba astaghfar, jika berdosa istighfar. Fa inna haula'i thalatha unwalus sa'adah, karena 3 hal tersebut adalah tonggak kebahagiaan. 3 tonggak kebahagiaan yang Syekh mendoakan semoga kita memiliki 3 sifat ini. Dan 3 sifat ini harus menjadi modal seorang mukmin agar mendapatkannya. Yang pertama adalah syukur. Orang punya sebanyak apapun, kalau dia tidak bersyukur, dia tidak akan pernah bahagia. Orang punya sebesar apapun, bahkan nikmat sebanyak apapun, kalau dia tidak bersyukur, dia tidak akan pernah merasakan nikmat. Tetapi jika orang pandai mensyukuri nikmat, sedikit pun dia syukuri, maka dia akan terus berada pada kenikmatan. Karena kenikmatan itu terkadang bukan pada benda, tapi kenikmatan itu pada cara kita mensyukuri dan menikmati nikmat tadi. Kadang kalau kita bersyukur dengan sesuatu yang kecil, Allah akan berikan kenikmatan dengan sesuatu yang besar. Tetapi orang kalau dia bisa bersyukur dengan sesuatu yang besar dan tidak bisa bersyukur dengan sesuatu yang kecil, maka rasa syukur dan bahagia itu jauh dari diri dia. Dipahami maksud saya? Ada orang bersyukur, Ustaz, saya kalau badan sehat, makan pagi enak, ketemu keluarga aman, ketemu istri, ketemu anak, semuanya sehat, walafiat, agamanya enak, agamanya bagus, iman enak, berarti saya sudah bersyukur, saya sudah bahagia, Ustaz. Kalau ini standar syukur dia, berarti hampir setiap hari dia syukur. Standar bahagia begini, berarti hampir setiap hari dia bahagia. Dia tidak. Coba kalau orang, saya kayaknya bahagia kalau pergi ke tembok Berlin dulu, Ustaz.
Berarti bahagia betapa jauhnya. Ada yang bilang saya bahagia kalau saya bisa ke Eropa dulu, Ustaz. Saya bahagia kalau saya bisa ke Menara Eiffel, Ustaz. Betapa jauhnya bahagiamu. Betapa sulitnya bahagiamu. Semakin kau punya standar yang sederhana untuk bahagia, semakin dekat bahagia itu kau gapai. Ini penting. Semakin kau punya standar sederhana dalam bahagia, maka semakin sering bahagia itu kau dapatkan. Semakin sulit standar bahagiamu, maka semakin jauh kebahagiaan itu kau dapatkan. Orang mukmin, Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, man amana aminan fi syirbi mu'afan fi jasadi walau qutul yawm. Barang siapa yang di pagi harinya diberikan kesehatan, lalu dia diberikan keamanan dan dia cukup untuk kehidupan hari ini, hizat lahu dunia, dia akan telah diberikan dunia dan seisinya, kata Rasul. Sederhana. Bahagianya Rasulullah sederhana. Coba orang mukmin sekarang, perut kenyang, masya Allah, udah nikah, badan juga tambah gemuk, naik timbangan, anak punya, dia tidak apa? Istri baik, ya enggak? Apalagi yang kurang hidup? Dia pengen aja saat yang lain. Kamu sudah punya dasar-dasar prinsip bahagia, yang lain itu cuma pelengkap. Kalau tidak ada itu, bukan berarti kau tidak bahagia. Ketika kau anggap pelengkap tadi wajib ada, sehingga ketidakadaan pelengkap tadi menghilangkan kebahagiaan, kau tidak akan pernah merasa komplit dalam bahagia. Punya suami baik, perhatiannya baik, lalu sayang sama anak, lalu dia kerja bertanggung jawab, cukup tidak? Kurang Ustaz gajinya, ya subhanallah. Dia udah baik, agamanya baik, perhatian sama istri baik, tanggung jawab baik, sama anak sayang, cukup atau kurang? Cukup. Yang ngomong bapak-bapak, gak adil ngomong bapak. Kenapa? Bukankah itu prinsip-prinsip bahagia sudah ada? Ya kalau gajinya gede kan enak, itu pelengkap. Kalau itu nggak ada, prinsipnya tetap ada. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa membedakan antara yang dasar, yang primer sama yang sekunder. Yang sekunder nggak ada, pusing. Padahal sekunder, tambahan. Orang mukmin itu kalau sudah dia badannya sehat, ibadahnya benar, keluarganya baik, anaknya sehat, dia bahagia, suaminya setia, istrinya pun setia. Ada lagi yang kurang dalam hidupmu? Gak ada yang kurang. Kalau lebih dikasih dari itu, lebih nikmat. Tapi kalau tidak lebih daripada itu, tetap di atas kenikmatan. Maka ini Syekh mendoakan. Apa kata Syekh? Semoga Allah menjadikan engkau hamba yang bersyukur. Karena ketika kau bisa menjadi hamba yang bersyukur, kebahagiaan itu dekat denganmu dan mudah kau gapai. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Coba sebagian bapak-bapak sudah selesai kerjaannya pensiun, ya, waktunya dihabiskan buat kajian, dengerin kajian, dapat pahala, habis itu nunggu sholat, waktu sholat pulang ke rumah istirahat, habis itu sholat lagi, badan sehat, bisa ikut kajian. Ada yang kurang Pak? Hah? Cukup. Tapi pengen yang lain Ustaz. Iya, itu kepengenan cuma perkara sekunder, bukan primer. Jangan kita melupakan yang dasar hanya untuk sesuatu yang tambahan. Maka Rasulullah SAW sangat sederhana dalam hidupnya. Sederhana dalam apa? Sederhana dalam menggapai bahagia. Kalau kata Rasulullah, hari ini aku aman, keluargaku kumpul, badanku sehat, perutku kenyang, cukup bagi. Jadi sangat dekat bahagianya Rasulullah SAW. Yang kedua, saya mendoakan supaya kita menjadi orang sabar.
Kalau ada manusia yang hidupnya nggak mau ada cobaan, maka dia suruh tidur terus setiap hari. Kenapa? Karena mimpi, nggak ada orang hidup nggak ada cobaan. Saya nggak mau Ustaz dapat cobaan. Kamu masih di dunia, belum di surga. Pasti dapat ujian, pasti ada masalah, pasti ada sempit, ada lapang, ada mudah. Maka itu Syekh mendoakan, semoga engkau jika diberikan ujian bersabar. Yang ketiga, idza adana bastaghfar. Semoga engkau termasuk ke dalam orang yang jika berdosa segera istighfar. Kenapa Syekh tidak mendoakan kita supaya tidak berdosa, Pak? Tapi Syekh mendoakan semoga engkau termasuk orang kalau berdosa cepat-cepat istighfar. Syekh tidak mendoakan kita semoga engkau menjadi orang yang tidak berdosa, karena tidak mungkin ada manusia yang tidak berdosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'u tawwabun. Semua Bani Adam itu bersalah dan sebaik-baiknya orang salah adalah orang yang bertaubat. Dan di antara salah satu penggugur dosa adalah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang banyak istighfar kepada Allah adalah orang yang paling beruntung. Lagi duduknya istighfar, lagi tidurannya istighfar, lagi kegiatan istighfar, maka Allah akan berikan kepada dia kebaikan dikarenakan istighfarnya. Disebutkan oleh para ulama, salah satu faedah orang banyak beristighfar adalah doanya mustajab. Mau mustajab doa, istighfar sama Allah. Dan di antara orang yang banyak istighfar, keutamaannya adalah rizkinya dilapangkan oleh Allah. Dan di antara keutamaan orang istighfar adalah Allah akan mudahkan bagi dia mendapatkan keturunan dan anak. Maka orang-orang yang belum punya anak, sudah menikah berapa tahun, boleh suami dan istri dua-duanya banyak istighfar sama Allah, banyak taubat sama Allah, banyak minta sama Allah. Istighfar itu kunci kebaikan. Di sini Syekh memberikan pembukaan ini. Pembukaannya Syekh memohon kepada Allah agar Allah jadikan kita wali-wali Allah, dan agar Allah jadikan kita orang bersyukur, orang yang sabar, orang yang istighfar. Ini pembukaan. Karena 4 ini jika ada pada dirimu, kau jadi wali Allah, kau dekat dengan Allah, kau sabar, kau syukur, kau istighfar, maka kunci kebahagiaan dunia dan akhirat telah ada pada dirimu. Kemudian Syekh mengatakan, berkata Syekh rahimahullah ta'ala, ya, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, pelajarilah, semoga Allah memberikan engkau bimbingan agar kau menjadi orang yang taat. Annal hanifiyata millata Ibrahim, sesungguhnya jalan yang lurus agamanya Ibrahim adalah, dia jelaskan dulu apa itu jalan yang lurus agamanya Ibrahim. Sesungguhnya jalan yang lurus agamanya Ibrahim adalah an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah semata, memurnikan untuk Allah agama ini. Ini agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Yakub, agamanya Nabi Ishak, agamanya Nabi Yusuf, agama Nabi Sulaiman, agama Nabi Ismail, agamanya Nabi Muhammad. Bahkan seluruh Nabi agamanya satu dalam prinsip ini, an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin la syarika, yaitu menghambakan diri kepada Allah saja, memurnikan penghambaan ini hanya untuk Allah, tidak boleh ada yang terkontaminasi,
dan memberikan agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip agama itu satu, mengajari kita supaya menghambakan diri kepada Allah dengan semurni-murninya tauhid. Itu prinsip agama. Kita ini harus semuanya menjadi pengabdi. Abdi itu hamba. Kita semua ini harus menjadi pengabdi. Siapa yang kita abdi? Allah. Jangan seorang itu mengabdi kepada selain Allah dalam hidupnya. Jangan dia mengabdi hanya untuk dunia. Jangan dia mengabdi hanya untuk jabatan. Jangan dia mengabdi dan menghabiskan tenaga, pikiran, dan waktunya, bahkan usianya hanya untuk manusia. Dia akan rugi. Jadikanlah kita pengabdi, penghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat prinsip ini. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Ini tujuan kita nih. Jangan lupa sama tujuan kita. Kamu boleh sibuk dengan dagangmu, boleh sibuk dengan kerjaanmu, boleh sibuk dengan rumah tanggamu, boleh sibuk dengan bisnismu. Silahkan. Tapi jangan lupa tugas yang paling besar yang Allah berikan untukmu adalah kau menjadi hamba Allah. Kalau lupa dengan tugas ini, sibuk dengan yang bukan tugas sebenarnya, maka itulah orang yang dikatakan tertipu. Dia lupa dia harus menghambakan diri kepada Allah, tapi dia nggak pernah lupa untuk pergi kerja, absen ke dalam kerjaannya, tapi dia lupa untuk sholat 5 waktu. Kau diciptakan bukan untuk jadi pekerja semata. Kau diciptakan bukan hanya untuk cari makan semata. Kau diciptakan bukan hanya untuk berlomba-lomba mengumpulkan dunia semata. Itu semua sia-sia. Tapi kau diciptakan oleh Allah agar kau mengabdi kepada Allah, dan Allah akan berikan kepadamu kehidupan yang abadi. Itulah prinsip seorang mukmin. Kalau orang lupa dengan prinsip ini, dia akan mudah terkecoh, disibukkan dengan sesuatu yang gak penting. Bahkan sesuatu yang gak penting tadi dia anggap penting olehnya, sehingga dia menghabiskan tenaga, pikiran, waktu, bahkan harta untuk sesuatu yang gak penting, yang dia anggap penting dan telah dilalaikan oleh syaitan. Jadi agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi adalah mentauhidkan Allah. Apa itu mentauhidkan Allah? Mengesahkan Allah. Allah lah satu-satunya yang menjadi tujuan hidup. Itu esahkan Allah. Allah lah satu-satunya yang tempat ibadah. Allah lah satu-satunya yang diyakini pencipta, pengatur, dan pemilik. Allah lah satu-satunya yang memiliki zat dan sifat yang tidak akan pernah ada makhluk memiliki zat dan sifat seperti dia. Inilah tauhid seorang mukmin, dan inilah agamanya para nabi. Maka itu Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surat Adz-Dzariyat ayat 5. Lihat bukunya. Jadi ini poin. Adz-Dzariyat ayat 56, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud ibadah di sini adalah ayyuhiduni, yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Itu yang dimaksud dengan beribadah kepada Allah. Ya.
Faidah arafta. Perhatikan kata Syekh, jika kamu sudah tahu bahwasannya Allah menciptakan kamu untuk ibadah kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah, fa'lam, kau harus tahu bahwasannya ibadah tidak akan pernah dikatakan ibadah kecuali bersama tauhid. Sebagaimana sholat tidak akan pernah dikatakan sholat kecuali bersama wudu. Jadi syarat sah ibadah itu adalah tauhid. Sebagaimana syarat sahnya sholat itu adalah wudu. Ada orang ibadahnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Bermanfaat tidak sholatnya? Dia sedekahnya rajin, kasih anak yatim, orang-orang tidak mampu, dia berikan sedekah yang banyak. Tapi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Bermanfaat tidak sedekahnya? Tidak. Sama seperti orang yang sholatnya rajin, sholat malam 12 rakaat, tapi segitu salam, kamu tadi wudu enggak? Enggak, malas wudu, dingin. Sah enggak sholatnya? Lah 12 rakaat, Pak. Malam, kasihan kalau nggak sah. Tapi sah tidak sholatnya? Tidak. Kalau dia sadar dia nggak mau, saya nggak mau wudu, saya mau sholat aja, wudunya dingin, nggak sah sholatnya. Padahal dia mampu sholat, dinginnya dingin wajar saja, bukan dingin yang menghancurkan atau menyakitkan. Nah begitu juga kalau ada orang beribadah tapi nggak mau mentauhidkan Allah, ibadahnya percuma. Dia sedekah, dia bantu anak yatim, dia berbuat baik, dia berakhlak baik. Pokoknya semua kebaikan jika perlu dia kerjakan, dia perhatikan orang lain. Tapi satu yang dia nggak mau, ngucapin la ilaha illallah. Ibadahnya tidak sah. Jadi sebaik apapun seseorang itu, kalau tidak didasarkan tauhid kepada Allah, maka tidak menjadi ibadah. Kasihan ya tuh orang yang sedekah, mungkin sebagian mereka ada yang sedekah puluhan juta, ratusan juta. Sebagian mereka ada yang berbuat baik, tapi ternyata nggak dinilai oleh Allah. Satu faktornya, tidak mau mentauhidkan Allah. Dari ini pula kita pahami, bersyukurlah orang yang mentauhidkan Allah. Dengan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, amal yang sedikit jadi pahala, yang sedekah jadi besar. Bahkan senyum dia kepada saudaranya dicatat pahala oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun dia akan lihat. Kenapa? Karena dia telah mentauhidkan Allah. Bersyukur orang yang bisa mentauhidkan Allah, sehingga semua kebaikannya jadi amal soleh. Perhatikan, Fa'idha dakhala syirku fil ibadati fasadat. Kalau syirik itu masuk dalam sebuah ibadah, maka syirik tadi akan merusak ibadahnya. Sebagaimana kal hadathi idza dakhala fi tuhar. Sebagaimana hadas itu ya hadas ya, buang angin atau buang air besar atau buang air kecil. Sebagaimana hadas, jika ada pada orang yang berwudu, maka wudunya batal. Ini analogi yang sederhana. Tauhid dan syirik itu bagaikan kentut dan wudu. Wudunya sah nggak kalau pakai kentut? Begitulah tauhid dan syirik. Tauhid dan syirik itu bagaikan yang suci dan yang kotor yang najis.
Dia mau sholat, tapi ada di badannya najis dan dia tidak mau bersihkan, sah tidak sholatnya? Tidak. Maka seperti itu pula tauhid dan syirik. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang ini, bahwasannya Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya dasar daripada sebuah ibadah itu adalah tauhid kepada Allah. Ini dasar yang pertama. Kalau begitu kita pahami, ibadah tidak akan diterima kecuali harus ikhlas karena Allah. Ini syarat pertama ibadah. Kalau ibadah tadi bercampur dengan sesuatu yang merusak tauhid kita, maka Allah mengatakan, ana agna syuraka anisyid man amila amalan asyraka fi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Aku tidak butuh sekutu-sekutu, kata Allah. Barang siapa yang melakukan amalan dan dia menyekutukan aku dengan amalannya itu, maka aku akan tinggalkan amalannya dan sekutu-sekutunya. Aku gak butuh dengan amalannya. Ini syarat yang pertama. Ibadah harus ikhlas dan didasari tauhid. Allah berfirman dalam Al-Quran, ini masih bermasa pada poin yang pertama dan syarat pertama. Ibadah itu harus murni untuk Allah. Kalau bercampur dalam ibadah itu ada selain Allah, maka Allah tinggalkan ibadah tadi dan Allah tinggalkan selain Allah tadi. Di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah berfirman, ya Muhammad, la in asyrakta, kalau kau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, akan kami gugurkan semua amalanmu dan kamu pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini Al-Quran mengancam baginda Nabi Muhammad kalau berbuat syirik, amalannya tidak dihitung, semua dibatalkan oleh Allah. Padahal yang pertama, tidak akan mungkin Rasulullah berbuat syirik. Tetapi Allah ingin menegaskan, kalau engkau saja ya Muhammad, orang yang Allah cintai, amalanmu begitu besar dan perjuanganmu begitu hebat, amalmu begitu banyak, kalau kau saja yang berbuat syirik, akan kubatalkan seluruh amalmu. Artinya, kalau orang kayak kita yang amalnya sedikit dan banyak mintanya, lebih apa? Lebih mudah dibatalkan oleh Allah. Allah mengancam Nabi Muhammad bukan kepada Nabi Muhammadnya sebenarnya. Ingin menunjukkan kepada kita sangat mudah bagi Allah menggugurkan seluruh amal, walaupun amalan itu sehebat baginda Nabi Muhammad. Allah nggak butuh amalan itu. Kalau dicampur kesyirikan, lah apalagi orang yang amalannya nggak seperti baginda Nabi Muhammad, jauh. Ya kita ini sangat mudah bagi Allah menjadikan amalan kita habaan mansura, debu yang berterbangan. Allah nggak butuh amal kita kalau kita berbuat syirik. Maka jika ada orang yang udah soleh, udah sedekah, udah puasa, udah sholat malam, lalu dia bilang, Allah telah saya berikan kebaikan, ini orang belum kenal Allah. Seolah-olah kalau dia udah sholat malam, dia udah sedekah, dia udah baca Quran, dia udah puasa, seolah-olah dia udah nanam budi kepada Allah. Ini kebodohan. Allah nggak butuh ibadah kita, Allah nggak butuh puasa kita, Allah nggak butuh sholat kita. Itu semua kita lakukan hakikatnya untuk diri kita sendiri. Wala in syakartum fali anfusikum, kalau kalian bersyukur ya buat kalian sendiri, kata Allah. Ini syarat yang pertama ibadah. Baik secara satu persatu, ibadah tadi tidak boleh tercampur dengan kesyirikan. Begitu pula secara umum, iman tidak boleh bercampur dengan kesyirikan.
Kalau iman bercampur dengan kesyirikan, maka tidak akan pernah Allah terima amalan itu. Yang kedua dari syarat ibadah, Masya Allah, berarti konsentrasi. Yang kedua dari apa ya Ustaz? Saya juga bingung ini kedua dari apa. Yang kedua dari syarat ibadah. Apa itu? Kalau sudah ikhlas karena Allah, maka caranya pun harus sesuai ketentuan Allah. Caranya harus sesuai ketentuan Allah. Lah bagaimana cara itu yang sesuai ketentuan Allah? Dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Boleh nggak orang bilang, Ustaz, Allah perintahkan kan sholat, aqimus sholat, iya. Lalu Allah perintahkan kan ikhlas, iya. Saya mau ikhlas Ustaz, mau sholat subuh 4 rakaat. Boleh nggak? Baik Pak niatnya Pak. Nggak boleh. Niatnya baik. Banyak lagi. 4 sama 2 banyakkan mana? Nggak boleh kata dia. Kenapa nggak boleh? Nggak ada tuntunannya. Walaupun niat baik, nggak boleh. Jadi nggak selamanya niat baik itu jadi baik. Kalau hitung-hitungan 4 rakaat berarti rukunya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, doanya lebih banyak, al-fatihah lebih banyak pahala atau tidak? Hah? Hitung-hitungan banyak pahalanya, tapi belum tentu benar. Jadi ibadah ini bukan banyak-banyakan, ibadah ini yang paling benar. Lah kalau begitu pertanyaannya, siapakah di antara kita yang paling benar ibadahnya? Rasulullah. Maka itu Allah mengatakan di Quran, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan." Agar Allah uji kalian siapa yang terbaik. Allah enggak mengatakan terbanyak, Allah enggak mengatakan terhebat, Allah enggak mengatakan terinovasi, tidak. Tapi Allah cuma mengatakan ahsan, yang paling baik. Lah, yang paling baik ini siapa? Rasulullah. Maka kalau ada orang sekarang, ini Pak, saya tanya si Bapak nih, barusan ngomong Rasulullah. Kalau ada sekarang orang mengamalkan sebuah amalan, dia katakan amalan saya ini adalah baik, tapi Rasulullah tidak pernah mengamalkannya, apakah amalan dia menjadi baik? Tidak Pak. Tidak jadi baik. Kenapa? Karena Rasul tidak mencontohkan. Kalau dia bilang saya baik, lalu Rasulullah tidak mencontohkan, kalau begitu pertanyaan berikutnya, baikkan kamu atau Rasulullah? Benar nggak Pak? Kalau dia kamu baikkan Rasulullah, ya sudah saya ikutin yang baik, yang kamu mengerjakan. Loh jangan, kamu ikutin saya. Loh kalau gitu balik lagi, baikan siapa? Kamu atau Rasulullah? Contoh. Siap pakai contoh? Siap. Ulang tahun. Ulang tahun kan bahasa kita. Kalau di Arabin jadi apa? Milad dan Maulid. Kalau di Inggrisin? Happy birthday. Saya cinta sama Rasulullah, saya rayakan ulang tahunnya. Menurut saya itu adalah baik dan itu menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah. Lalu pertanyaannya, Rasulullah pernah nggak ngerayain ulang tahun? Aisyah pernah nggak ngerayain ulang tahun? Apakah Aisyah tidak mencintai Rasulullah? Mencintai. Lalu kenapa dia tidak mengerjakan? Apakah nggak inovasi, nggak kreatif? Apa jawabannya? Karena tidak ada contoh Rasulullah. Kalau perkara agama ini tidak dicontohkan, berarti dia tidak baik. Itu prinsip. Karena tidak akan mungkin ada kebaikan yang Rasulullah khilaf dari kebaikan itu. Mungkinkah ada kebaikan yang Rasulullah khilaf dan tersembunyi dari Rasulullah?
Kalau perkara dunia, iya, Rasulullah nggak tahu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu perkara dunia kalian. Tapi perkara agama, siapa yang lebih tahu? Kita atau Rasulullah? Rasulullah. Kembali lagi, kalau begitu, ketika Rasul tidak lakukan, apakah itu baik atau tidak baik? Kalau seandainya baik, pasti Rasulullah tak tahu. Karena Rasulullah tahu itu tidak baik, maka Rasul tidak lakukan. Ini sebenarnya prinsip yang gampang, tapi prinsip ini banyak orang yang nggak mau terima. Tetap aja kekehkan niat saya baik, Ustaz. Lah kamu kenapa nggak subuh 4 rakaat niat yang baik? Jadi ibadah ini bukan hanya niat baik. Niat baik itu nggak cukup, tapi harus diiringi dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu adalah ahsanukum walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Yang terbaik amal. Kalau nanti Pak, di yaumul qiyamah saya ditanya sama Allah, ya Lutfi Abdul Jabbar, kenapa kamu enggak pernah meraih ulang tahun Rasulullah? Saya cuma jawab, ya Allah, saya tidak pernah dapatkan itu dalam buku-buku hadis dan dalam Quran. Ada jawaban enggak saya? Ada. Kalau orang yang melakukan nanti ditanya sama Allah, kenapa kau lakukan? Karena menurut saya baik ya Allah. Apakah kau ajarkan? Apakah Rasul ajarkan? Apa prinsip dan apa dasar mengatakan itu baik? Kalau semua orang boleh menisbatkan kepada agama apa-apa yang dianggap baik, maka agama ini akan berubah dan kita tidak akan tahu mana bagian agama yang benar, mana tidak benar. Kalau setiap orang boleh punya perasaan dan pikiran menganggap itu baik, lalu dia nisbatkan kepada agama, akhirnya nanti datang anak cucu kita keturunan nggak tahu mana yang sebenarnya bagian dari agama, mana yang sebagian itu adalah dinisbatkan oleh orang. Maka ini syarat yang kedua, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang melakukan amalan yang nggak pernah kuperintahkan, fahuwa raddun, maka tertolak. Kenapa Rasulullah katakan ini? Karena Rasulullah ingin agama ini tidak berubah, murni sebagaimana diajarkan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ini syarat yang kedua, yaitu mutaba'ah, mencontoh Rasulullah SAW. Kemudian berkata Syekh, fa idza arafta anna syirka idza khalata ibadah afsada wa ahbata 'amal wa sara sahibu min khalidina fin nar. Kalau kau sudah tahu sesungguhnya kesyirikan itu jika bercampur dalam sebuah ibadah, maka akan merusaknya, bahkan membatalkannya. Nah ini apa dalilnya batalkan ibadah? Tadi kita sudah bacakan. Ini ya, saya bacakan beberapa ayat dari Al-Quran tentang bahaya kesyirikan. Yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepada Allah dan mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu mayusyrik billah di surat Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihi jannah, Allah haramkan untuk dia surga. Jelas banget ini. Ayat yang ketiga, surat An-Nisa lagi, ya. Di dalam ayat Nisa masih 48 tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, atau dalam ayat yang lain, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Al-An'am ayat 88. Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Al-An'am ayat 88. Juga surat Al-Maidah ayat 72. Ini semua dalil-dalil, bahkan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya kesyirikan itu tidak ada lagi toleransinya, dia akan membatalkan seluruh amal. Kalau ini kita pahami, kalau ini sudah kita mengerti bahayanya kesyirikan,
Maka kalau begitu kita butuh mengerti apakah yang dimaksud dengan syirik, agar kita tidak terjatuh dalam bahaya yang sangat besar ini. Maka 4 kaidah ini adalah 4 kaidah yang mempelajari tentang perbedaan antara tauhid dan syirik. Yang pertama, pahamilah kaidahnya. Kaidah yang pertama, agar kau tahu antara pembeda tauhid dan syirik, pahami kaidah yang pertama. Ini sedikit kita bahas. Kata Syekh, an ta'lam anna al-kuffar alladhi qatalahum ar-rasul muqirruna bi anna Allah Ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Ya, terima kasih. Wa dalil qaulu ta'ala di dalam surat Yunus ayat 31. Masuk kita sekarang kaidah yang pertama. Kaidah pertama, ketahuilah sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka itu mengakui bahwasannya Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Ini poin pertama. Orang-orang yang diperangi Rasulullah itu juga mengaku dan mengakui, mengimani Allah lah pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Walam yudkhilu dzalika fil Islam. Pengakuan mereka Allah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Berarti mengakui Allah pencipta, pengatur, pemilik, benar apa salah? Benar apa salah? Benar, tapi belum cukup untuk memasukkan orang ke dalam Islam. Kalau dia cuma mengaku Allah pencipta, pemilik dan pengatur, itu sama seperti pengakuan orang-orang yang diperangi Rasulullah SAW. Loh, mana dalilnya Ustaz? Dalilnya Al-Quran, Surat Yunus ayat 31. Ini salah satu suratnya saja. Sebenarnya banyak surat yang lain. Ya. Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absar. Katakan pada mereka ya Muhammad, siapa yang memberikan mereka rizki dari langit dan dari bumi? Siapa yang memberikan mereka pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayy minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbiru amra. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Fasayaquluna Allah. Mereka pasti akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun. Kalau begitu katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Surat apa ini? Yunus 31. Jelas di dalam surat Yunus 31, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh qul may yarzuqukum minas samai wal ardh. Di dalam Luqman ayat 25. Surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kalau kau tanya sama mereka, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab Allah. Di dalam surat Mukminun ayat 86 sampai 87. Qul man rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil 'azim. Sayaquluna Allah. Katakan pada mereka, siapa Rabb pemilik langit yang 7 dan Rabb pemilik arsy yang agung? Mereka akan menjawab Allah. Mereka mengakui Allah itu Rabb. Rabb itu berarti, kalau dia mengakui Rabb, berarti dia mengakui yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki itu Rabb.
musyrikin di zaman Rasulullah SAW itu mengakui Allah pencipta, tetapi tetap diperangi sama Rasulullah dan belum masuk Islam karena mereka cuma mengaku Allah menciptakan, tapi kalau ibadahnya tidak kepada Allah, ibadahnya kepada patung-patung. Berarti mengakui Allah menciptakan itu tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Dalil yang lebih jelas, ketika Allah bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud dengan apa yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Allah tanya kepada iblis, kenapa kau enggak sujud dengan yang telah? Apa kata iblis? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau telah ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis mengakui yang menciptakan adalah Allah. Apakah iblis Islam? Tidak. Lalu kalau begitu pengakuan Allah pencipta salah Ustaz? Enggak salah, itu pengakuan yang benar. Tapi pengakuan itu tidak cukup untuk memasukkan orang ke dalam Islam. Lalu apa tahap berikutnya? Tahap berikutnya adalah kau tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Inilah yang tidak mau dilakukan orang musyrikin di zaman Rasulullah. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong, enggak mau. Inna hadza la syai'un ujab. Bahkan mereka katakan ini sangat mengherankan. Muhammad nyuruh kami mengucapkan la ilaha illallah. Perhatikan nih. Di dalam Quran dikatakan kalau kau tanya sama mereka siapa pencipta langit dan bumi, apa jawaban mereka? Allah. Tapi ketika mereka diajak mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggak mau. Berarti la ilaha illallah itu berbeda dengan pengakuan tiada pencipta selain Allah. Dipahami maksud saya? Kalau makna la ilaha illallah itu adalah mengakui ada pencipta, tidak ada pencipta kecuali Allah, pasti orang musyrikin mau bicara itu. Karena mereka mengakui Allah menciptakan, tapi mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau begitu antara la ilaha illallah dan mengakui Allah menciptakan dua hal yang berbeda. Maka dari ini pula salah orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan artian tidak ada pencipta selain Allah. Dipahami Pak? Siapa yang mau ditanya? Hah? Saya tanya Pak. Bapak saya tanya. Mengapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena pengakuan la ilaha illallah itu konsekuensinya saya harus beriman kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Lalu saya tanya pertanyaan kedua. Kenapa kita katakan mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah adalah arti yang salah? Dari penjabaran saya tadi. Bapak sebelahnya Pak? Karena kurang lengkap Ustaz. Karena kurang lengkap. Mestinya diikuti dengan beribadah juga. Mestinya beribadah kepada Allah. Jadi sekali lagi nih, orang musyrikin di zaman Rasulullah mengakui Allah sebagai pencipta. Tapi ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah mereka enggak mau. Berarti kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar mengakui Allah pencipta. Iya. Kalau seandainya hanya mengakui Allah menciptakan, pasti mereka akan mengucapkannya. Lalu kalau begitu, apa arti la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Harus beribadah hanya kepada Allah, selain Allah tinggalkan persembahan. Inilah yang mereka enggak mau. Maka mereka katakan inna hadza syai'un ujab. Heran ini.
Aneh Muhammad ingin meninggalkan semua sesembahan-sembahan kami. Ini poin yang pertama. Kaidah yang pertama, bahwasanya pengakuan Allah menciptakan tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Bahkan iblis pun mengakui Allah menciptakan. Jadi kalau ada orang yang mengakui Allah menciptakan, jangan dia langsung mengatakan saya muslim kalau dia tidak beribadah kepada Allah. Poin yang kedua, kaidah yang kedua, kalau begitu mengapa mereka beribadah kepada selain Allah? Sementara mereka tahu Allah pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Poin kedua kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Jawab satu jam. Mau lanjut sampai zuhur? Boleh, jangan mabuk. Sudah jam 11 ini. 11 kurang 15, sisa 15 menit pertanyaan. Intinya, poin kedua nanti timbul pertanyaan. Mereka mengakui Allah pencipta, pengatur, pemilik. Lalu kenapa mereka ibadah kepada patung? Mereka tidak mengatakan patung-patung itu pencipta. Mereka tidak sebodoh itu. Mereka tidak mengatakan pohon-pohon itu pengatur alam semesta. Mereka nggak sedungu itu. Lalu mengapa mereka jadikan patung-patung tadi dan pohon-pohon sebagai sesembahan? Ini kita bahas di pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya bagaimana cara menolak kepada adik ipar jika meminta bantuan kepada dalam rangka di rumahnya mengadakan salawatan. Iya, salawatan bagaimana maksudnya? Ya, jadi katakan kepada dia bahwasannya, wahai adik, saya tidak meyakini apa perbuatan seperti hal tersebut, karena menurut saya itu tidak dicontohkan Rasulullah SAW. Selesai. Jadi kita kadang-kadang ada dua tahapan dalam dakwah. Tahapan pertama adalah tahapan di mana kita cuma memperkenalkan keyakinan kita tanpa harus menuntut orang lain berkeyakinan seperti keyakinan kita. Tapi cukuplah mereka mengerti apa yang kita yakini. Sudah cukup. Ini kadang-kadang butuh gitu. Pokoknya kamu ngerti keyakinan saya, sudah. Kalau yang terbaiknya adalah kita bisa mengajak dia pada keyakinan yang baik, itu lebih ideal. Tapi kalau tidak bisa, cukuplah kita menunjukkan apa yang kita yakini dan jangan dipaksakan keyakinan orang lain kepada diri kita. Tolak saja dengan cara yang baik. Assalamualaikum Ustaz, jika kita sudah tidak berwudu tetapi tangan kita menyentuh air kotor najis, apakah jika kita sudah berwudu tetapi tangan kita menyentuh air kotor najis, apakah kita harus berwudu kembali atau cukup mencuci tangan? Cukup mencuci tangan saja, tidak batal wudunya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya masih memiliki hutang riba. Saya mengajukan ketika saya belum memulai mengaji dan keadaannya mendesak. Ketika saya mulai mengaji, ujian dari Allah luar biasa sekali. Dari mulai gagal menikah, penghasilan dan sakit, penghasilan sangat kurang sekali. Saya percaya ujian ini karena Allah. Sayang sekali. Saya percaya ujian ini karena Allah sayang sekali sama saya dan ingin menghapus dosa-dosa saya. Saat ini saya masih sendiri belum menikah, tapi saya bingung masalah hutang ini Ustaz. Masih ada 6 bulan lagi yang akan saya lewati karena
Karena rasa beberapa bulan ini sering didatangi debt kolektor, saya harus bagaimana Ustaz? Saya selalu berdoa minta pertolongan Allah untuk menurunkan pertolongannya. Tangisan saya hanya mohon ampun kepada Allah atas riba ini dan ingin ini segera, hutang ini segera selesai. Mohon nasihatnya untuk saya Ustaz. Yang pertama, kau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Jangan khawatir kalau kita jujur dalam bertobat, pasti ada jalan keluarnya. Sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan bagi dia jalan keluar dan Allah kasih dia rizki dari arah yang dia tidak sangka. Ini janji Allah. Bagi siapa? Wa may yattaqillah, bagi mereka yang takwa kepada Allah. Takwa itu mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, menyempurnakan dengan sunnah dan menjauhkan dari yang makruh. Itulah takwa. Maka mau mendekat diri kepada Allah sebaik-baiknya semampunya. Lalu yang kedua, nasihat saya, karena di sini kamu belum menikah, alangkah baiknya kamu menikah. Mudah-mudahan dengan pernikahanmu ada laki-laki yang bisa membantumu dan meringankan dalam hidup, sehingga kau memiliki jalan keluar dalam permasalahan. Tidak ada kata tidak mungkin kalau Allah ingin membantu kita. Berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita kemudahan dalam kehidupan. Assalamualaikum. Nasihat berikutnya saya katakan menikah. Assalamualaikum. Kalau mandi pakai kain wakaf yang ada tulisan ayatnya, apakah itu sebagian dari syirik? Saya nggak mengerti maksudnya bagaimana. Tapi yang jelas nggak pantas Al-Quran, ayat-ayat Quran dipakai dan dimasukkan ke kamar mandi untuk mandi. Itu penghinaan kepada Al-Quran. Biasanya seperti itu ritual-ritual yang mengundang kesukaan jin. Ritual-ritual itu terkadang seolah-olah pakai ayat Quran, dituliskan ayat Quran, tapi tanpa sadar ayat Quran dihinakan. Termasuk diantaranya adalah memasukkan ayat Quran di dalam mandi, memakainya untuk mandi dalam kamar mandi, ini menghinakan ayat Quran dan menyenangkan jin. Maka seperti tidak boleh. Iya, mungkin cukup sampai di sini Pak. Ada pertanyaan Pak Kontrol dipersilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara nasihat anak susah dibangunin sholat subuh? Bagaimana menasihati anak susah dibangunin sholat subuh? Usia berapa Pak? SMP kelas 1. Masya Allah. Salah satu cara agar anak-anak bisa bangun sholat subuh adalah menyegerakan mereka tidur. Pada Isya itu nggak ada lagi nonton TV, nggak ada lagi keluar rumah, nggak ada lagi main-main. Semuanya matikan lampu, tidur. Kalau pada Isya semua tidur, insya Allah itu dia subuh bisa bangun. Yang kedua, tentu anak tadi harus banyak diajari agama. Pentingnya agama dan terusnya menasihati dia tentang pentingnya sholat subuh. Bahkan anak seperti itu sudah SMP itu harus betul-betul memperhatikan sholatnya. Jangan pernah orang tua bosan untuk memperhatikan sholat anaknya dan membangunkan anaknya untuk sholat subuh. Lalu jangan lupa dia berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang mendirikan salat dan anak cucuku orang-orang mendirikan salat dan terimalah doa kami. Jadi, ajari anak agama, mulai ditegaskan dan terus diingatkan
dengan sabar dan diperhatikan tidurnya agar dia mudah bangun ketika tidurnya. Ada lagi yang lain? Kita cukup sampai sini jam 11. Silakan Pak. Ini agak beda Ustaz. Kalau terkait safar gitu Ustaz. Setelah sampai ke bulan, mungkin sananya akan tetap 1 bulan safar. Nah khusus bagi ibu ini, apakah sholatnya itu qasar atau sholatnya normal atau yang gitu ya? Orang safar, dia safar sampai kepada tujuan tempat safarnya. Di tempat safarnya mungkin dia lebih dari seminggu. Apakah dia tetap qasar atau dia jamak atau dia normal sholatnya? Ini ikhtilaf ulama. Kalau menurut pendapat Syafi'i, jika dia sudah di sana, di tempat tujuannya sudah lebih sehari semalam atau 2 hari, maka dia normal sholatnya. Tapi ada yang berpendapat tidak, selama dia masih musafir, dia boleh qasar, dia boleh jamak, dia boleh normal. Maka pendapat yang kedua ini lebih kuat. Karena Rasulullah pernah menjamak dan mengqasar walaupun sudah lebih dari 3 hari di tempat tujuannya. Dan ini pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Allah musta'an. Kita cukupkan sampai di sini. Silakan. Dari keluarga dari apa kita potong jenggot apa tidak habis pada Allah. Siapa yang nyuruh potong jenggot, Pak? Keluarga istri maksudnya ya dari keluarga dari Keluarga. Iya dari istri dari kawan dari. Bagaimana ada orang yang nyuruh motong jenggot kita? Subhanallah. Jenggot di dagu kita, di muka kita, dia yang nyuruh motong. Subhanallah. Kalau jenggotnya kita pasangin di muka dia mau potong silahkan. Ini di badan kita, jenggot-jenggot kita, penampilan-penampilan kita, dia maksain kita suruh cukur. Itu nggak ada haknya. Hah? Istri pun nggak ada haknya nyuruh suami cukur jenggot, nggak ada haknya. Ya, maka di situ suami punya hak. Bapak berjenggot itu dilindungi undang-undang. Karena hak asasi, yaitu menjalankan perintah agama. Semua kita ini punya hak asasi untuk menjalankan perintah agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya tidak? Itu undang-undang bukan? Jangan ganggu undang-undang. Itu hak asasi kita. Perempuan berjilbab, bercadar, disuruh buka, itu mengganggu hak asasi. Semua orang punya hak asasi menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan Islam agama yang diakui di negeri ini. Kepercayaan Islam diakui. Maka tidak ada orang yang boleh merampas hak asasi. Allah musta'an. Cukup ya? Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.